Kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pegang Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan sukses buat kita semua. Salam sehat. Baik, saya perkenalkan. Saya Udin Ramazakir, Kepala SMA Muhammadiyah Kota Jayapura Provinsi Papua, sebagai salah satu sekolah pelaksana program Sekolah Penggerak tahap 1 tahun 2022. Nah, di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang pelaksanaan kegiatan proyek yang ada di sekolah kami, yang mana kami telah melaksanakannya sebanyak 3 tema dan berjalan dengan sangat baik. Maka dalam video kali ini saya ingin melakukan berbagi baik, video baik ini kepada teman-teman kepala sekolah atau bapak ibu guru atau siapapun juga yang nantinya akan membutuhkannya bisa langsung nonton video ini. Maka saya beri judul video ini adalah Strategi Sukses Pelaksanaan Proyek Profil Pelajar Pancasila. Kita kejar Pancasila. Kita bernafas. Nah, selanjutnya dalam pelaksanaan proyek di sekolah itu bisa berhasil dengan baik karena memang setelah kami amati itu kami melaksanakan dengan tahapan-tahapan yang terstruktur, yang baik, dengan melibatkan semua komponen terutama Bapak Ibu GTK yang ada di sekolah kami. Nah, berikut nanti saya akan jelaskan tahapan-tahapan tersebut. Jangan lupa dilihat baik-baik satu demi satu tahapannya supaya mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua. Saya senang berbagi, mari sama-sama kita berbagi, maju bersama dan hebat semua. Kita kejar Pancasila. Kami bersyukur sekali bahwasanya pelaksanaan proyek di sekolah kami dapat berjalan dengan baik, yang mana kami telah melaksanakan 3 pilihan proyek. Nah, keberhasilan tersebut tidak luput dari tahapan-tahapan yang kami siapkan secara sistematis, sehingga pelaksanaannya itu bisa berjalan tersistematis dan bisa berhasil sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, berikut saya akan jelaskan sedikit tahapan-tahapan tersebut. Tahapan-tahapan pelaksanaan proyek di sekolah adalah yang pertama, kita melakukan rapat untuk pembentukan tim proyek atau koordinator proyek di sekolah, yang mana itu di-SK-kan oleh kepala sekolah sehingga dia memiliki legalitas yang jelas. Kemudian setelah itu, rapat tim proyek untuk mencari konsep dan gagasan. Jadi tim proyek yang sudah dibentuk itu kemudian membuat rapat tersendiri untuk mencari konsep-konsep dan gagasan terkait dengan pelaksanaan proyeknya ke depan. Tahapan ketiga adalah rapat tim proyek dengan Dewan Guru secara keseluruhan dengan tujuan untuk melakukan sosialisasi kepada Dewan Guru, kemudian menetapkan tema dan subtema, dimensi, elemen dan subelemen dari proyek yang akan dilaksanakan. Kemudian menentukan tim pendamping kegiatan proyek. Nah, ini sangat penting karena kegiatan proyek langsung didampingi oleh tim pendamping dari Bapak Ibu guru. Penentuan tema yang kita lakukan adalah disesuaikan dengan kebutuhan sekolah, kemudian kondisi lingkungan sekolah dan sekitar, kemudian kondisi siswa atau kondisi sosial masyarakat, dan juga bisa kondisi budaya lokal. Nah, hal apa yang paling penting, yang paling urgen, kemudian kita tetapkan satu menjadi tema kita atau subtema kita. Yang selanjutnya adalah rapat dengan guru pendamping. Tadi kan sudah dibentuk tim pendamping proyek. Kemudian rapat dengan guru pendamping proyek dengan tujuan untuk menyusun tahapan atau schedule time-nya, kemudian menentukan materi yang berkaitan dengan tema dan subtema yang sudah dipilih, sehingga guru pendamping dapat menyiapkan materi-materi yang akan disampaikan kepada siswa-siswanya. Ingat, bahwa materi lengkap dengan daftar pustaka sampai pada glosarium dan hal-hal lain yang diperlukan. Yang selanjutnya yang kelima adalah guru pendamping proyek yang telah ditentukan tadi menyusun modul proyek dan materi yang berkaitan dengan tema proyek, dilengkapi dengan soal atau asesmen, instrumen asesmen diagnostik,
atau formatif dan sumatif yang dilengkapi dengan jawaban dan skornya. Jawaban dan skor rubrik penilaian proses project. Ingat bahwasanya project ini sangat diperhatikan adalah rubrik penilaian proses. Karena kita ingin melihat proses-proses yang berjalan selama pelaksanaan project. Apakah sesuaikah tidak dengan sub elemennya, sehingga dia akan sesuai dengan tujuan project yang akan kita laksanakan. Kemudian selanjutnya sosialisasi kepada siswa. Jadi guru-guru tim project ini, tim pendamping, melakukan sosialisasi atau melakukan penyampaian materi kepada siswa. Itu kita proyeksikan 1 kali pertemuan. Kemudian selanjutnya tatap muka penyampaian materi dan pemberian tugas kepada siswa yang telah ditentukan kepada kita itu sebanyak 2 kali pertemuan. Setelah itu pendampingan pembuatan tugas. Tadi kan kita sudah memberikan dia tugas. Nah, sekarang kita dampingi pembuatan tugas secara mandiri dan kelompok. Ini sekitar 2 kali pertemuan. Selalu saya ingatkan bahwasanya setiap pendampingan dan materi semua jangan lupa rubrik penilaian prosesnya. Terus selanjutnya adalah konsultasi akhir dari hasil project. Jadi hasil yang sudah siswa rancang, yang sudah siswa buat itu dikonsultasikan akhir dengan pendamping project. Kemudian supaya dilihat apakah masih ada hal yang perlu ditambahkan atau dikurangi dan sebagainya. Itu bisa dilaksanakan dalam 1 kali pertemuan. Selanjutnya adalah setelah konsultasi akhir pengumpulan hasil project. Itu 1 kali pertemuan. Di sini masih bisa dilakukan revisi. Project-project yang sudah masuk itu rancangannya itu masih bisa dilakukan revisi atau perbaikan project. Terus kita lanjutkan lagi dengan pengumpulan dan pemeriksaan hasil project akhir. Itu 1 kali pertemuan. Nah, setelah selesai hasil akhir dari siswa, kemudian penyampaian hasil project oleh tim project pada dewan guru secara keseluruhan, supaya semua terlibat, semua bisa melihat hasil project anaknya kita dalam rangka melihat hasil karya yang akan kita tampilkan atau kita akan publish kepada masyarakat sekitar atau masyarakat luas. Kemudian terakhir kita lakukan aksi lapangan. Nah, aksi lapangan ini adalah akhir daripada kegiatan project, di mana siswa memaparkan atau kemudian menempelkan atau melakukan sosialisasi sesuai dengan tema-tema kita. Seperti contoh tema kita yang terakhir masalah narkoba, siswa menghasilkan proyek berbentuk stiker himbauan anti narkoba. Aksi lapangannya adalah mereka turun ke jalan untuk membagikan stiker atau menempel di mobil-mobil dengan seizin pemiliknya untuk melakukan aksi anti narkoba. Kemudian selanjutnya adalah refleksi, evaluasi, dan umpan balik. Itu bisa 1 kali pertemuan. Kemudian terakhir adalah di akhir jangan lupa kita semua harus dari pendamping project menyerahkan nilai project dari masing-masing guru pendamping kepada tim project. Ketua tim koordinatornya serahkan nilai itu untuk didokumentasikan dan diserahkan kepada wali kelas dan kurikulum. Itu adalah tahapan-tahapan yang kami lakukan di sekolah, sehingga bersyukur bahwasanya 3 proyek yang kami lakukan itu bisa berjalan dengan baik dan sukses. Harapan kita satu, akan terwujud benar-benar profil pelajar Pancasila. Demikian, mari sama-sama kita wujudkan pelajar Indonesia, pelajar Papua yang benar-benar profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Semanja, semanja, Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kepala sekolah yang hebat, Bapak Ibu guru. Nah, tadi sudah saya jelaskan tahapan-tahapan daripada pelaksanaan proyek yang ada di sekolah kami, yang mana pelaksanaannya menurut kami bisa sukses dan berhasil. Nah, kami sadar diri betul, memang ada beberapa titik-titik lemah yang harus terus diperbaiki. Dalam proses itu saya pikir hal yang biasa, Bapak Ibu terus berbenah dan terus melakukan perbaikan, evaluasi untuk semakin suksesnya pelaksanaan proyek di sekolah masing-masing. Nah, demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu dan dapat saya bagikan praktik baik ini.
Semoga menginspirasi kita semua dan menjadikan kita semua menjadi sekolah-sekolah yang hebat, mewujudkan jangan lupa profil pelajar Pancasila. Sukses selalu. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa nyambe. Kita